Abu Nawas. Kalau dengar nama ini, yang kebayang pasti bukan soal kekuatan pedangnya, tapi soal otaknya yang luar biasa tajam. Nah, kali ini kita bakal bedah salah satu kisahnya yang paling cerdik. Sebuah aksi balas dendam yang negakin keadilan dengan cara yang sama sekali nggak kepikiran. Yuk kita langsung ke pertanyaan utamanya, yang kedengarannya mustahil banget. Gimana ceritanya seorang rakyat biasa bisa dapat surat izin resmi dari raja buat menghancurkan istana sang raja sendiri? Inilah inti dari kejeniusan Abu Nawas yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, bagian 1, pembalasan batang besi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita nggak akan mulai dari awal. Justru, kita bakal langsung loncat ke tengah-tengah kekacauan di sebuah istana megah yang tiba-tiba berubah jadi zona perang. Coba bayangin, disinilah tokoh utama kita, Abu Nawas, lagi beraksi. Tapi bukan dengan kata-kata puitis atau nasihat bijaknya. Dia datang dengan sebatang besi berat di tangannya. Dia bergerak dengan satu tujuan. Dan suara dentuman besinya, jedam-jedum, menggema ke seluruh ruangan. Dan lihat deh, apa yang jadi sasarannya bukan barang sembarangan. Vas-vas porselen yang harganya selangit, patung-patung ukiran yang super indah, jendela-jendela kaca yang berkilauan, semuanya hancur berkeping-keping. Suasananya benar-benar kacau. Dan yang paling aneh, semua ini terjadi di depan mata sang raja sendiri. Jadi pertanyaannya kok bisa? Kenapa? Apa sih yang bikin orang sepinter dan sejenius Abu Nawas ngelakuin aksi penghancuran kayak gini? Nah, untuk ngerti, kita perlu putar waktu sedikit ke belakang dan kita lihat apa pemicunya. Bagian 2, mimpi raja yang gak adil. Inilah percikan apinya. Semua kekacauan ini, percaya atau enggak, berawal dari satu hal. Sebuah mimpi yang bikin seorang penguasa bertindak seenaknya sendiri. Jadi ceritanya gini, suatu malam Baginda Raja bermimpi ada harta karun yang luar biasa. Emas, permata, wah pokoknya melimpah ruah. Dan itu semua katanya terkubur persis di bawah rumah Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, mimpi ini dianggapnya sebagai sebuah kenyataan yang harus segera digali. Arogansi raja tuh kelihatan jelas banget di sini. Dia langsung perintahin prajuritnya buat bongkar dan gali rumah Abu Nawas. Hasilnya? Zong, nggak ada harta karun sama sekali. Terus apa yang raja lakuin setelah itu? Dia pergi gitu aja. Nggak ada kata maaf, nggak ada ganti rugi, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Rumah Abu Nawas udah hancur lebur dan dia ditinggalin dengan puing-puingnya. Kalimat ini benar-benar merangkum semua ketidakadilan yang terjadi. Rasa sakit hati Abu Nawas itu bukan cuma karena rumahnya hancur, tapi karena harga dirinya sebagai manusia seolah nggak ada artinya sama sekali di mata penguasanya. Inilah yang akhirnya menyalakan api dendam di dalam dirinya. Kita masuk bagian 3, celah hukum yang sempurna. Tapi Abu Nawas nggak membalas dengan kekerasan. Dia pakai senjatanya yang paling ampuh, otaknya. Rencananya adalah membalas perbuatan raja, bukan dengan melanggar hukum, tapi justru dengan memanfaatkan hukum itu sendiri. Inspirasi itu bisa datang dari mana aja kan? Buat Abu Nawas, idenya datang dari pemandangan yang biasa banget, lalat-lalat yang lagi ngerubungin sisa makanannya. Pas dia ngeliat lalat-lalat itu, klik, sebuah ide brilian tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia sampai tertawa sendiri, karena dia tahu dia udah nemuin cara yang sempurna. Rencananya tuh jenius banget dalam kesederhanaannya. Pertama, dia bakal menghadap raja dan ngeluh soal tamu tak diundang yang lancang makanin makanannya. Kedua, dia bakal ngaku kalau tamu itu cuma lalat. Dan ketiga, ini bagian paling gilanya. Dia bakal minta izin tertulis dari raja buat ngehukum lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Sebuah jebakan yang sempurna. Dan raja kena umpannya. Dia pikir permintaan ini konyol dan lucu. Mungkin juga dia agak gengsi buat nolak di depan menteri-menterinya kan. Jadi ya sudah dikabulkan saja permintaan Abu Nawas. Raja menandatangani dan ngasih stempel kerajaan di surat itu tanpa sadar kalau dia baru saja menandatangani surat perintah penghancuran untuk istananya sendiri. Bagian 4. Pesta penghancuran. Nah, sekarang kita balik lagi ke adegan awal. Surat perintah sudah di tangan. Inilah puncak dari rencananya. Sebuah mahakarya kepatuhan yang jahat. Atau kalau kata orang sekarang, malicious compliance. Dengan bekal dua hal, sebatang besi berat dan selembar surat resmi yang ngasih dia kekuasaan penuh, Abu Nawas memulai misinya. Dia bukan lagi orang yang minta keadilan. Dia datang sebagai eksekutor keadilan, sesuai titah raja. Dan inilah yang terjadi. Ada lalat nempel di jendela. Piar! Abu Nawas ayunkan besinya.
Lalat lain hinggap di vas porselen mahal. Brak! Vas itu pecah berantakan. Lalat berikutnya nemplok di patung. Brak! Bahkan, waktu ada lalat yang berani-beraninya nempel di kendi minum pribadi raja, Abu Nawas nggak ragu-ragu. Duak! Raja cuma bisa melongo, nonton tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa ngelarang Abu Nawas karena setiap pukulan itu sah, disahkan sama surat perintah yang dia tanda tanganin sendiri. Abu Nawas cuma menjalankan perintahnya dengan sangat patuh. Terlalu patuh malah. Bagian 5, pelajaran empati. Tapi kekacauan ini bukan akhir ceritanya loh. Justru ini adalah awal dari sebuah pencerahan buat sang raja. Karena puncak balas dendam Abu Nawas itu bukan soal menghancurkan barang, tapi soal membuka mata hati. Di tengah puing-puing barang mewahnya, raja akhirnya sadar. Kutipan ini benar-benar nangkep momen itu. Dia nggak bisa marah karena dia tahu semua ini akarnya dari kesalahan dia sendiri, dari kesewenang-wenangan dia. Dan inilah inti pelajarannya. Untuk pertama kalinya, raja ngerasain persis apa yang dirasain Abu Nawas. Sakitnya ngelihat barang berharga milikmu dihancurin gitu aja, tanpa alasan yang jelas. Jadi Abu Nawas itu nggak cuma balas dendam, dia maksa raja buat berempati. Jadi, pada akhirnya, apa yang dilakuin Abu Nawas itu lebih dari sekedar balas dendam biasa. Ini tuh kayak sebuah kelas master tentang keadilan yang proporsional. Dia membalas penghancuran dengan penghancuran, ketidakadilan dengan logika hukum yang dia putar balik. Sebuah pelajaran yang kayaknya nggak bakal pernah dilupain sama sang raja. Kisah ini benar-benar bikin kita mikir ya, keadilan itu nggak selamanya datang dari pedang atau hukuman penjara. Kadang keadilan itu datang dari otak yang cerdik, yang bisa maksa orang lain buat ngeliat dari sudut pandang kita. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Apa sih bentuk keadilan paling cerdik yang pernah kalian saksikan atau dengar?